Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B di channel Ahmad Jubedi. Masih melanjutkan tentang progres pembangunan rumah lantai 2 berkah investasi emas untuk bangun rumah lantai 2. Oke ya, ini adalah penampakan luar atau penampakan bawah ya. Ini untuk persiapan pengecoran. Jadi setelah stekernya dipasang atau penyangganya dipasang satu persatu, saatnya untuk dipalang-palang. Dipalang itu untuk memperkuat satu sama lain sehingga ketika dari goncangan satu sama lain saling menguatkan. Ini untuk menjaga kestabilan pada saat pelaksanaan dicor. Ini sudah semuanya baik kaso, terus triplek tebal, terus penyangga. Nah ini satu persatu dipalang. Jadi antar steker, antar cagak ya, antar penyangga ini dipalang dengan ada bilah bambu, ada juga kayu dan lain sebagainya, ada belapak. Untuk apa? Untuk itu salah satunya adalah untuk mempertahankan posisi penyangga agar pada saat pelaksanaan pengecoran tidak berubah tempat atau tidak bergeser. Kalau bergeser itu berbahaya. Karena apa? Karena posisinya nanti bisa juga tidak rata seperti yang sebelumnya. Ini setiap dipalang, setiap penyangga dipalang, ada yang menggunakan kaso atau usuk, ada yang menggunakan belapak, ada yang menggunakan reng, ada yang menggunakan bambu yang di pecah. Nah, ini semuanya terpalang sehingga benar-benar kuat untuk menopang pada saat pelaksanaan pengecoran. Karena pengecoran itu adalah peristiwa yang sangat penting karena ini tidak bisa diulang. Kalau misalnya terjadi kebocoran juga atau terjadi pergeseran penyangga, nanti hasilnya tidak rata. Ini sudah semuanya ditata, ada yang panggung ya, sekali lagi ada yang dipanggung, ada yang menggunakan palang dan semuanya disangga dan dikasih palang, dikasih. Nah ini satu persatu digabung untuk memastikan bahwa penyangga tidak bergeser, penyangga tidak miring, penyangga tidak tidak berubah tempat begitu ya. Nah, ini tugasnya seperti itu. Ini sudah dilakukan. Nah ini juga sama. Ini di ruang ini juga sama. Ini kamar tidur utama gitu ya. Nah itu sini ruang tengah juga sama, dikasih palang. Nah ini yang untuk naik ke atas untuk tangga. Terus ini di ruang ruang makan ya juga sama. Ini cuma dipalang satu persatu agar tidak bergeser, agar juga kuat, saling menopang, saling bekerja sama satu persatu menjadi satu kesatuan penyangga pada saat pelaksanaan pengecoran dak beton. Nah ini setelah ini selesai dan juga di atas juga sudah selesai, nantinya akan dilakukan proses pengecoran itu ya. Tuh ini masih ini yang belakang, ini di balkon belakang ya, balkon belakang. Nah, terus kalau di dalam, nah ini di tengah semua sudah dipalang semua. Terus yang ini adalah ruang tidur utama, ini juga dipalang semua ya. Ini agar apa? Agar kuat, agar nanti tidak berubah tempat. Terus menyokong beban yang ada di atasnya sehingga nanti hasil dari pengecor dak beton itu rata sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya. Tuh ini adalah penampakannya ini ya, ini dipalang-palang. Nah ini semuanya dipalang ya agar kuat gitu ya, tidak terjadi pergeseran. Ini terus ini berjalan, ini sampai ke sini juga sama, ini ke dapur. Nah, ini ke tengah ya, ini dipalang semua ya menggunakan berbagai macam, ada yang pakai usuk, ada belapak, ada reng kecil, ada yang pakai bilah bambu dan lain sebagainya untuk memperkuat. Tujuannya adalah untuk memperkuat dan tidak bergeser pada saat proses
pengecoran yang akan dilakukan. Selanjutnya ini yang di atas untuk merampungkan pembesian atau penganyaman besi dan juga penarian bendrat. Ini setelah ini selesai ditali, terus akan lanjutkan yang kedua. Setelah itu baru nanti pinggir-pinggirnya dikasih blabak ya, atau triplek tebal. Selanjutnya nanti siap untuk dilakukan pengecoran. Nah, ini yang belakang ini untuk balkon. Ini balkon ya, tapi naik ini balkon belakang, terus ini balkon utara. Nah, di sini untuk tempat kerja Pak B ya besok. Nah, juga ini yang dua itu untuk kamar mandi ya. Ini ini juga membuat jembatan ya, karena antar ini ada lubang dua, yaitu untuk ruang tamu dan inner court, sehingga ini digunakan jembatan, dikasih jembatan penghubung. Ini lagi dirangkai, besinya dirangkai oleh para tukang ya, dan juga dibantu pekerja untuk melanjutkan pembesian. Ini masih berjibaku melanjutkan pembesian agar semuanya besi terangkai dengan baik, terangkai dengan standar dan kuat, sehingga pada saat pengecoran tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalnya nanti lapisan bawahnya itu tidak rata atau cekung di tengah, begitu ya, atau cembung di tengah atau di pinggir, nanti susah dalam finishing. Dalam finishing misalnya dikasih gipsun atau apa itu susah. Karena apa? Karena pada saat pengecoran itu ada kesalahan teknis misalnya ya, penyangganya kurang kuat, atau besinya kurang lurus, atau pemasangan tripleknya tidak siku dan lain sebagainya. Itu adalah teknis dalam proses pengecoran atau hambatan-hambatan yang terjadi. Ini masih terus berjibaku untuk memasang. Nah, ini kelihatan bawah ya, kelihatan bawah untuk tangga ya. Ini juga sama, masih terus merangkai, satu persatu dirangkai. Kemudian setelah dirangkai nanti di satu lapis lagi, baru nanti diangkat, dikasih penyangga batu kecil atau split ya, bahasa Jawanya kerokos, untuk agar agak naik besinya, sehingga besinya menggantung dan betul-betul ada di tengah-tengah cordak beton. Jadi besinya menjadi tulang cordak beton. Cordak beton itu terdiri dari pasir, semen, dan juga split atau batu pecah atau krokos. Nah, itu yang dicampur. Nah, ini masih terus. Nah, ini digunakan, ini kelihatan ya untuk jembatan atau tangga yang di luar ini ya. Ini jembatannya untuk menuju ke satu tempat ke tempat yang lain, yaitu tempat terbuka depan ke tempat terbuka yang belakang. Nah, ini terus, ini yang sudah dipasang ya, sudah rapi, sudah kelihatan rapi pemasangannya, pemasangan besinya sudah rapi, dan ini dipasang untuk jembatan. Nah, ini juga sama, ini tinggal memasang lagi besinya untuk yang lapis yang kedua ini ya. Ini kebetulan terik sehingga pekerjaannya lancar, pekerjaan tidak ada masalah, dan semoga cepat selesai ya penganyaman, perangkaian, dan pembesiannya. Oke, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.